Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Sebelumnya, Nanda telah mempelajari apa itu tanggung jawab. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam usaha kerja. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab tidak bisa terlepas dari kehidupan bermasyarakat. Perhatikan teks berikut ini. Dalam mendukung hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam bermasyarakat, perlunya untuk menjaga rasa kerjasama antar warga sekitar. Perhatikan pada teks yaitu kerja bakti. Pada hari Minggu, warga di daerah tempat tinggal Edo mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan sampah-sampah yang menumpuk. Selama ini, bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Warga harus menutup hidung saat melewati tumpukan sampah yang membusuk itu. Sebelum melakukan kerja bakti, seminggu sebelumnya warga bermusyawarah untuk mencari pemecahan dari masalah sampah. Selain menggunung dan berbau busuk, kadang-kadang tempat sampah itu terlihat berantakan karena ada beberapa yang berusaha mencari botol-botol bekas untuk didaur ulang. Akibatnya, pemandangan dan udara di lingkungan sekitar tempat sampah jadi kotor dan bau. Setelah bermusyawarah, warga mendapat sebuah penyelesaian. Warga akan menyiapkan dua macam tempat sampah. Satu tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang seperti kertas dan botol-botol bekas. Tempat sampah lainnya digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dapat membusuk. Misalnya, dedaunan dan sisa-sisa sayur. Selanjutnya, sampah-sampah yang dapat membusuk itu akan diolah menjadi pupuk kompos yang dapat digunakan warga untuk memupuk tanaman. Dalam kegiatan musyawarah dan kerja bakti itu, seluruh warga ikut berperan serta. Keikutsertaan warga dalam musyawarah dan kerja bakti merupakan salah satu tanggung jawab warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sekarang, perhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan bacaan dari kerja bakti. Yang pertama, kapan kerja bakti dilakukan? Berarti menanyakan tentang waktu. Nah, kapan kerja bakti dilakukan? Yaitu pada hari Minggu. Yang kedua, di mana kerja bakti dilakukan? Berarti menanyakan tentang tempat terjadinya kegiatan tersebut. Jadi, di lingkungan sekitar rumah. Yang ketiga, mengapa kerja bakti dilakukan? Menanyakan tentang alasan kerja bakti dilakukan. Karena bau busuk di tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal. Yang keempat adalah siapa yang mengikuti kerja bakti, berarti menanyakan tentang seseorang yang melakukan aktivitas tersebut, yaitu jawabannya semua masyarakat. Yang kelima, apa yang dilakukan warga seminggu sebelum melakukan kerja bakti, berarti alasan aktivitas yang dilakukan sebelum kerja bakti, yaitu seminggu sebelum kerja bakti, warga melakukan musyawarah untuk mencari pemecahan masalah sampah. Yang keenam, bagaimana hasil musyawarah terkait penyelesaian dari masalah yang dihadapi warga. Menanyakan tentang cara yang didapatkan dari hasil musyawarah terkait penyelesaian masalah yang dihadapi tentang sampah, yaitu di mana warga akan menyiapkan dua macam tempat sampah. Dan yang terakhir, mengapa warga menyediakan dua macam tempat sampah? Karena tempat sampah lainnya digunakan untuk menampung sampah berbau busuk seperti dedaunan dan sisa sayur. Itulah tadi teks mengenai kerja bakti, di mana pentingnya kita sebagai warga masyarakat untuk menjaga kerjasama, baik dalam kerja bakti itu sendiri maupun dalam pengambilan keputusan bersama.
Pada subtema 1, Nanda telah mengetahui makna tanggung jawab dan jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Selain tanggung jawab, kita juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan tiga hal yang berbeda, tetapi saling berkaitan erat satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Bagaimana tidak, hak dan kewajiban bersifat kodrati, yakni melekat bersama kelahiran manusia. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Bagaimanakah perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Perhatikan penjelasan berikut ini. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu definisi dari hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita miliki. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita memiliki hak dan juga kewajiban. Yang pertama, hak sebagai warga masyarakat itu yang pertama mendapatkan perlindungan hukum, kedua mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, yang ketiga menikmati lingkungan bersih, yang keempat hidup tenang dan damai, yang kelima bebas memilih, memeluk dan menjalankan suatu agama, yang keenam yaitu berpendapat dan berorganisasi, dan yang terakhir yaitu mengembangkan kebudayaan daerah. Adapun kewajiban yaitu kegiatan yang harus kita patuhi atau kita lakukan, yaitu yang pertama mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat. Misalnya, kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah warga masyarakat. Yang keempat, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Yang kelima, membantu tetangga yang terkena musibah. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Selain kewajiban kita sebagai warga masyarakat, kita juga sebagai makhluk atau individu itu memiliki kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban atau sesuatu yang tidak boleh kita tinggalkan atau harus kita lakukan, yaitu kita harus beribadah kepadanya. Hak kewajiban dalam masyarakat sangat penting, begitupun dengan atau dalam bidang usaha kerja. Nah, berikut adalah jenis usaha yang terdiri atas dua, ada yang dikelola sendiri, contohnya yaitu usaha bidang pertanian, usaha bidang perdagangan seperti warung makan, usaha bidang jasa seperti penjualan pulsa, dan industri kecil seperti kerajinan. Dan yang kedua, jenis usaha yang dikelola secara berkelompok. Yang pertama yaitu firma, yang kedua persekutuan komanditer, yang ketiga perseroan terbatas, yang keempat badan usaha milik negara, dan yang terakhir yaitu koperasi. Adapun jenis-jenis koperasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu koperasi konsumsi, di mana usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya adalah beras, gula, minyak, dan sebagainya. Yang kedua adalah koperasi simpan pinjam, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Yang ketiga, koperasi produksi, yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Misalnya, pengusaha batik, tahu, maupun tempe. Yang keempat adalah koperasi jasa, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya adalah koperasi angkutan. Dan yang terakhir adalah koperasi serba usaha, yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyedia barang konsumsi. Selanjutnya, perhatikan cerpen berikut ini. Tanggung jawab
Ade, di mana pada cerpen ini Ibu Ade mempunyai usaha makanan untuk dijual ke warung-warung. Dari usaha makanan itu tentunya Ibu Ade akan memperoleh sebuah keuntungan. Keuntungan inilah yang akan menjadi tambahan penghasilan bagi keluarga Ade. Usaha yang dilakukan Ibu Ade tersebut merupakan contoh kegiatan ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga Ade. Agar lebih jelas, perhatikan bacaan berikut. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Apa sajakah kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari? Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Ya, contohnya itu proses produksi gerabah. Yang kedua adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi diartikan yaitu sebagai kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tanpa adanya kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi, masyarakat tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam kehidupan berumah tangga, pastinya menentukan keputusan bersama, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, perlu kita ketahui bahwa apa itu pengambilan keputusan atau musyawarah. Jadi, musyawarah yaitu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan pembahasan yang matang. Dan juga merupakan keputusan yang harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab. Dalam pengambilan suatu keputusan itu memiliki nilai yang mendasar, yaitu ada 4. Yang pertama adalah memiliki nilai kebersamaan. Yang kedua, nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Dalam pengambilan keputusan, kita mempunyai hak untuk berbicara mengenai mengemukakan pendapat yang kita miliki. Sebagai pengambilan keputusan bersama, perlunya ada nilai menghargai pendapat orang lain. Dalam pengambilan keputusan itu memiliki nilai jiwa besar serta lapang dada, melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab, di mana merupakan atau telah ditetapkannya suatu keputusan dari pendapat kita sendiri dan juga pendapat orang lain. Adapun ciri-ciri dari musyawarah untuk mufakat antara lain yaitu pertama, sesuai dengan kepentingan bersama, yang kedua, usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Yang ketiga, dalam musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Yang keempat, pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Dalam pelaksanaan musyawarah, untuk mencapai mufakat, kita harus berpedoman pada prinsip dan aturan musyawarah, yaitu yang pertama, musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Yang kedua, musyawarah dilandasi semangat kegotong royongan dan kekeluargaan. Yang ketiga,
mengutamakan kepentingan umum. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Berikut adalah tata cara dari pengambilan keputusan. Yang pertama, peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Yang kedua, musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Quorum itu adalah penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir pada saat pengambilan keputusan. Yang ketiga, ada susunan kepanitiaan yang minimal terdiri dari ketua, notulis atau orang yang menulis, dan peserta pengambilan keputusan. Yang keempat, setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapatnya. Yang kelima, setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat dari orang lain. Yang keenam, pendapat yang disampaikan harus dapat diterima akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, tidak menimbulkan perpecahan sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Dalam pengambilan keputusan tentunya ada pendapat yang dikeluarkan berikut adalah cara-caranya. Yang pertama adalah mengacungkan tangan sebagai tanda izin bicara. Yang kedua, berbicara setelah dipersilahkan. Yang ketiga, kalau ada yang berbicara, menunggu sampai pembicaraan itu selesai. Yang keempat adalah bersikap sopan, dan yang terakhir yaitu suara harus jelas. Adapun sikap dalam pengambilan keputusan itu kita harus yang pertama menghargai atau menghormati pendapat dari orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, tidak boleh mencela pendapat orang lain. Dan yang terakhir yaitu tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam bidang pekerjaan. Lembar kegiatan Nanda pada hari ini. Yang pertama, Nanda menuliskan apa yang dimaksud dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Dan tuliskan juga masing-masing dari contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang kedua, Nanda buka buku tema 2 halaman 71 di mana Nanda menuliskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab anggota keluarga, mulai dari abah, ummu, kakak, dan adiknya, ya. Lembar kegiatan yang ketiga yaitu membuat tabel pada gambar berikut, yaitu dengan menuliskan jenis kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar Nanda. Dari jenis produksinya apa, distribusinya, dan konsumsinya seperti apa. Pesan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini yaitu kita harus menghargai setiap keputusan yang telah dibahas atau dikumpulkan secara bersama-sama agar tetap terjalin kehidupan yang saling menjaga. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah tutup dengan ucapan Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Syukron jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.